Bahkan niat untuk bertarung di antara mata yang cerah tampaknya diturunkan dari asalnya. Abadi-abadi. Dan bahkan lebih heroik. Itu adalah Hua Jingnan. Permaisuri ada di sini. Beruntung bisa menghina. Ke Tiangxuan juga disambut oleh orang banyak. Dan Hua Jingnan juga sangat ramah. Berkata, Wen Tian Pas penuh dengan peperangan. Xiong Pas dihubungkan dengan pasang surut. Dan kekuatannya makmur. Tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah kekuatan untuk bertanya pada dunia. Setelah bersikap sopan selama beberapa saat, Hua Jingnan tiba-tiba menoleh ke belakang dan menatap Ke Tiangxuan. Saudara Tiangxuan, Anda telah memikirkannya. Apakah Anda yakin ingin pergi? Tampaknya ketika Ke Tiangxuan pergi menghadiri upacara pemujaan leluhur klan Bais, itu bukan hanya kemauannya sendiri, tetapi itu juga mewakili sikap Kaisar Ke Clan. Dan Ke Tiangxuan tidak ragu-ragu, mengangguk sedikit, dan tersenyum. Mungkinkah ibu itu tidak diterima? Hua Jingnan tersenyum lembut. Feng Hua tak tertandingi. Pengunjung adalah tamu. Adakah alasan untuk tidak menyambutnya? Jadi, segera, Qin Yichan mengambil kapal perang dan terbang keluar dari langit dan bergegas ke klan Bais. Yang mengejutkan Qin Yichan adalah bahwa tanah leluhur klan Bais juga ada di surga Kaisar. Sepanjang jalan, Hua Jingnan bertanya tentang situasi Qilinzi saat ini dan mengetahui bahwa Qilinzi tidak banyak berubah. Setelah hening, dia mengangguk sedikit, sepertinya tidak bisa datang. Sepanjang jalan, Qin Yichan awalnya ingin berbicara dengan Bai Guanxing tentang segala sesuatu tentang klan Bais. Siapapun yang menyadari bahwa yang terakhir dalam semangat rendah, tidak bisa menahan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Kapal perang itu terbang lewat, ada begitu banyak orang yang berkuasa, dan bahkan Nuwa sezaman itu sedang duduk di kota, dan tidak perlu khawatir diserang di tengah jalan. Apalagi sensasi upacara pemujaan leluhur klan Bais tampak jauh lebih mendalam dari yang dibayangkan Qin Yichan. Dalam perjalanan, mereka juga bertemu dengan klan Changmang, klan Kunpeng, dan beberapa ras yang memiliki hubungan baik dengan klan Dike untuk ikut serta. Kedua belah pihak sangat akrab dan terus berjalan. Tetapi Qin Yichan menemukan dengan tak berdaya bahwa ketika kapal perang terbang, jarak ke klan Bais semakin dekat dan dekat. Tetapi karena ini, Bai Guanxing menjadi semakin pendiam. Dalam keputusasaan, Qin Yichan menemukan Putri Wen Qing dan memintanya untuk bertanya kepada Ke Tiangxuan apakah dia bisa bertanya kepada Bai Guanxing mengapa demikian. Ketakutan kembali ke klan Baize. Setelah beberapa saat, Putri Wen Qing kembali, hidup pada hari kerja, dan bahkan wajah cantik klan Bais yang sangat menantikan untuk maju, juga menunjukkan ketidakberdayaan dan bahkan simpati. Apa yang dikatakan leluhur? Putri Wen Qing menyelinap ke samping Qin Yichan, menggigit bibir ceri untuk waktu yang lama, dan kemudian melihat ke aula tempat para pengamat bintang berada. Akhirnya dia penuh penyesalan. Kayu, saya menyarankan Anda untuk tidak merangsang anak muda. Putih, bagaimanapun, 10 foto hebat sudah ada di sana. Qin Yichan gemetar di sekujur tubuh. Putri Wen Qing baik, tetapi apa yang membuat hatinya sangat gemetar? 10 protos. Apakah mereka pernah? Kata-kata ini telah membuat Qin Yichan tak terlupakan untuk waktu yang lama. Hari-hari ini, dia tidak lagi mencari Bai Guanxing yang berpikiran rendah. Untungnya, klan Bais akhirnya ada di sini. Klan Bais, di ujung utara dari Kaisar Surga. Qin Yichan berdiri di kapal perang, melihat segala sesuatu di depannya, dan melihat bahwa wilayah suku Bais tertutup salju putih, tertutup pakaian perak, dan gunung salju yang megah. Gunung-gunung yang tertutup salju menjulang tinggi ke awan, dan awan putih kecil mengambang. Tampak sakral, hikmat dan kuno. Salju tidak mencair selama bertahun-tahun, tetapi telah menjadi pemandangan orang-orang Bais. Ini adalah protos yang mengetahui semua ras dan semua kebenaran. Ini adalah perlombaan yang dikenal sebagai kebijaksanaan untuk mencapai langit. Tampaknya sakral dan transenden. Awan putih menari dan berubah menjadi berbagai penglihatan dari waktu ke waktu, tampak misterius dan misterius. Qin Yichan merasakan angin dingin, dan hanya merasa bahwa medan bintang ini sangat damai dan sepertinya tidak bersaing dengan dunia. Tetapi Qin Yichan terpana oleh nafas gunung salju yang bergelombang. Pada saat ini, Bai Guanxing berjalan keluar tanpa ekspresi, memegang sebuah tanda di tangannya. Saya melihat bahwa bagian depan token adalah penampakan Dewa Baize, yang terlihat sedikit lebih kurus dari naga asli. Sosok itu putih dan biru, tetapi memiliki tanduk. Meskipun tidak sekuat naga asli, ia tampak lebih bijaksana dan lincah. Di belakang token itu ada kata Baize. Saat token itu dikeluarkan, Qin Yichan tiba-tiba melihat gelombang di langit yang dilewati kapal perang. Gelombang itu sepertinya menutupi setiap tempat di tanah leluhur klan Bais. Itu sangat luas dan luas. Pada gelombang itu, Qin Yichan merasakan kekuatan sombong lebih dari satu ras. Tampaknya diciptakan oleh para dewa dan iblis di langit, seperti penjara. Alis pedang Qin Yichan mengerutkan kening, dan es dan salju di depannya juga membuat matanya lebih dingin. Seolah-olah klan Bais pernah menjadi 10 protos teratas, dan sekarang bandit jahat harus ditekan oleh 10.000 klan. Tetapi segera, Qin Yichan terkejut lagi, karena dia merasakan puncak gunung yang tertutup salju di bidang bintang, dan aura terbang. Tidak diragukan lagi klan Bais,
Selain itu, roh dewa berkepala Baize begitu kuat sehingga Qin Yichen diam-diam terkejut. Kaisar raksasa. Tanda seru. Qin Yichen samar-samar merasa bahwa aura klan Baize yang terbang ini tidak akan kalah dari Ke Tiangshuan. Ini membuat Qin Yichen sulit untuk tenang. Meskipun setiap kali dia menyebutkan masalah ini, dia sangat marah. Tetapi mereka dikalahkan. Dan saudara laki-laki dan perempuan mereka di semua sisi juga tidak dapat ditoleransi oleh semua ras. Dan klan Baize, yang juga ditekan, sebenarnya memiliki seorang kaisar raksasa. Dan kekuatannya tidak lemah. Hal ini membuat Qin Yichen bingung. Anda tahu, saudara-saudari lainnya jauh lebih menderita daripada klan Baize. Ras manusia dianggap sebagai hewan yang murah oleh ras 10.000, dan ras kurcaci diperlakukan sebagai budak. Rusa 9 warna dan elf diburu dan kehilangan kampung halamannya. Dan klan Baize sekarang tidak hanya melestarikan tanah leluhur, tetapi juga memiliki kaisar raksasa. Qin Yichen memandang Bai Guanxing, diam-diam berpikir, apakah itu karena klan Baize lebih berharga? Jadi kondisi kehidupan bisa lebih baik? Dan klan Baize juga memiliki raksasa kaisar, yang lebih dari banyak ras. Anda tahu, ras tingkat pertama dan ras tingkat 2 di bawah klan kaisar, mesin raksasa kaisar, bisa menjadi leluhur pelindung atau patriark. Belum lagi klan kecil lainnya. Selain itu, raksasa kaisar ini tidak hanya menerobos, kekuatannya benar-benar tirani. Jangan kehilangan Ke Tiangshuan. Ada kaisar di klan. Mengapa saudara pengamat bintang begitu sedih? Tapi segera, Qin Yichen terkejut. Aku melihat bayangan dewa putih dan biru terbang, dan lelaki tua yang dikepalai wajahnya itu dingin dan tegas. Dia adalah raksasa kaisar yang dia rasakan, dan di belakangnya, ada sekelompok pria dan wanita, semuanya tidak lemah. Ini membuat Qin Yichen merasa bahwa situasi klan Baize tidak kurang dari klan kaisar. Mengapa Bai Guanxing begitu sedih? Tapi siapa sangka, kaisar tua klan Baize hanya meliriknya dengan dingin dan terbang menjauh darinya. Ini, tidak di sini untuk menyambut kita? Qin Yichen tidak senang. Bahkan jika wajahnya tidak cukup, Ke Tiangshuan entah bagaimana adalah sosok tingkat leluhur dari klan kaisar Ke. Bahkan jika Ke Tiangshuan tidak cukup, bagaimana dengan Nuwa Hua Jingnan kontemporer?